Baik, pimpinan saya Budi Wibowo, Ketua Umum Forum Udang Indonesia. Pimpinan Forum Udang Indonesia adalah suatu organisasi yang mensinergikan dari hulu ke hilir. Kami akan menyampaikan dampak, kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada industri perdagangan secara nasional akibat kasus ini, Pak. Akibat kasus ini, Pak. Mungkin sebagai gambaran sudah diketahui tadi bahwa ekspor kita, udang kita itu kurang lebih sampai 40 triliun, Pak, ya, secara nasional. Jadi luar biasa. Nah, sekarang aja dengan adanya kasus ini yang sudah mulai di blow up secara internasional, Pak, akan mulai menurunkan image udang Indonesia di pasar internasional. Karena dianggap katanya udang Indonesia mencemari lingkungan. Padahal buyer itu dari waktu ke waktu amat sangat concern terhadap sustainability. Itu yang pertama, Pak, yang kami sampaikan. Yang kedua, sebenarnya posisi ekspor udang Indonesia, Pak, pimpinan saat ini itu tidak baik-baik saja, Pak. Kami sedang turun ekspornya. Dari 2 tahun terakhir ini turun kurang lebih setiap tahun sekitar 5%. Kenapa kami turun? Karena suplai udang memang turun, Pak. Teman-teman SCI ini mengalami kesulitan karena penyakit. Selain itu kami juga menghadapi masalah saat ini adalah adanya tuduhan anti dumping, anti subsidi dari Amerika. Nah, jadi sudah banyak permasalahan, Pak. Akibatnya apa, Pak Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat? Utilitas anggota kami eksportir udang itu saat ini turun terus, Pak, sudah mulai di bawah 60%. Nah, yang kami khawatirkan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan di blow up-nya kasus Karimun Jawa ini, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu apakah sudah pernah melihat gambar atau fotonya, Pak, pada waktu penetapan tersangka dari seorang ibu rumah tangga tambak gitu. Penetapan tersangka itu ada fotonya, Pak, itu sudah tersebar di mana-mana. Ditetapkan tersangka, di belakangnya ada yang membawa senapan, Pak, dari aparat. Bagaimana tidak takut, Pak, para petambak dengan blow up semacam itu? Yang kami khawatirkan, Pak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, para petambak ini akan takut bertambak lagi. Ini efek dominonya, Pak. Kalau para petambak takut bertambah lagi, utilitas eksportir akan turun, Pak. Bisa menjadi ya bola liar, Pak, yang akan menghancurkan industri udang nasional. Perlu saya sampaikan di sini, para pimpinan, para anggota, industri udang ini mempekerjakan di atas 1 juta orang, Pak. Kalau kita bicara mulai dari hatchery, dari pakan, dari tambak, dari eksportir, para pedagangnya, itu lebih dari 1 juta, para pimpinan. Jadi poin yang utama saya ingin sampaikan, Pak, para pimpinan yang terhormat, industri farmasi, industri tekstil, industri mebel, mungkin di berita-berita sudah banyak ya, banyak PHK. Mohon bantuannya, jangan sampai kami industri udang ini juga mengalami hal yang sama akibat kasus Karimun Jawa ini yang terblow up secara luas. Saya itu aja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin saya tutup dari kami, Pak Pimpinan dan Pak. Jadi saran Pak Daniel saya kira tepat, Pak. Jadi permohonan kami adalah bahwa kami akan tetap ini mentaati hukum ya, tapi kalau dari pemaparan semua kami tadi rasanya membuktikan ya bahwa secara faktual dan yuridis dan secara teknokratis sebenarnya para petambak ini nggak bersalah, Pak. Apalagi tadi diungkap oleh Pak Budi Vantigo, Wakil Ketua kami DMAI ya, bahwa menurut Undang-Undang OJK itu bahwa melebihi baku mutu itu bukan sanksi pidana, Pak, tapi perdata aja. Jadi kalau Pak Pimpinan dan para anggota yang terhormat meminta apa permohonan kami petambak atas nama petambak ya, kami inginnya tidak dipersalahkan. Kalaupun ada persalahan, ya kita perbaiki aja, Pak, melalui jalur out of court settlement, jadi jangan diperadilkan. Terima kasih, Pak Pimpinan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 4 untuk menggali lebih dalam informasi yang ingin diperoleh dari
Bapak-bapak sekalian pada saat audiensi ini gunanya adalah untuk nanti pada saat kita rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan mitra kita yang ada kaitannya dengan persoalan ini, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta KKP RI, ini nanti bisa kita pertanyakan dan kita bisa cari solusi di sana. Jadi tujuan dari audiensi ini adalah silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian untuk bisa menggali lebih dalam terkait persoalan ini pada saat nanti kita konfirmasikan dengan kementerian mitra kita. Kami persilakan. Ibu Endang, baik. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sangat terkesan sekali dan sebetulnya miris ya dengar cerita ini. Namun yang ingin saya tanyakan secara prinsip, apakah sudah ada izin Pak pada waktu membuka lahan ini, lahan tambak udang ini? Karena kalau tanpa izin kami juga akan membantunya susah Pak. Nah yang kedua, apakah sudah pernah ada runding ya dengan pihak-pihak terkait? Karena kami juga mengalami Pak di Cidaun, di DAP kami sudah terbentuk, tapi tadi Pak memang agak sulit ya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat setempat, sehingga izin-izin ini juga perlu Pak, dan ada koordinasi dengan Pemda setempat. Terima kasih. Saya minta pendapat dari rekan-rekan anggota, apakah dipersilakan menjawab dulu atau kita himpun dulu? Himpun dulu, baik, silakan lanjut. Pak Kanjeng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan teman-teman, ini lengkap Pak, 8 fraksi diwakili, alhamdulillah. Juga Pak Prof. Rohmin, ini guru saya, teman saya, sahabat saya dari berpuluh tahun ya. Selamat Pak Rohmin. Nah, saya minta karena Pak Rohmin terpilih, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan masuk ke Komisi 4, mudah-mudahan jadi ketua. Amin. Gitu. Karena beliau paham khususnya di soal. Tadi udah kita persilahkan di ruang sini. Oh ya udah, ya. Saya senang itu ada teman. Ya alhamdulillah saya juga terpilih lagi Pak Rohmin. Terima kasih. Itu. Jadi begini, saya sudah dengarkan semua. Ya, ini saya perlu sampaikan karena saya pernah menjabat dirjen di konservasi ini 11 tahun, bukan setahun, 11 tahun. Saya setiap menemukan masalah kita bagaimana caranya secara kekeluargaan diselesaikan. Ini Taman Nasional Karimun Jawa luasnya 110.000 hektar, ditetapkan tahun 2001. Di sana tadi ada zona inti, zona pemanfaatan, juga zona perlindungan. Di zona pemanfaatan sebenarnya bisa dilakukan. Yang dilindungi banyak pohon, ada Dewan Daru dan seterusnya. Satwanya yang dilindungi juga ada terumbu karang dan seterusnya gitu. Jadi begini Pak, teman-teman ini pada saat itu pernah ke rumah saya di Kebumen dengan Pak Gunawan ya. Tapi setelah mau datang, saya konfirmasi dulu kepada Balai Taman Nasional, apa yang terjadi? Karena saya mendidik adik-adik kita, jangan sembarangan menetapkan tersangka, harus betul-betul ada alat bukti minimal 2. Ya. Nah, saya sudah punya mengantongi bukti-bukti yang tadi walaupun dibantah silahkan. Ya. Tapi sebetulnya pengacara ini pinter tapi nggak cerdas. Kenapa Pak Rohmin? Ini bisa diatasi dulu. Dulu saya sarankan, tolong Anda membuat surat ke Menteri KLHK, siap panen tapi mohon dihentikan dulu penyelidikan dan penyidikan. Nah kita kaji dulu bersama, tapi malah kemana-mana mengadu, ini jadi panjang Pak. Ini jujur aja saya agak kecewa, saya ajarin. Kalau itu membuat surat ke Menteri KLHK tembusan ke Komisi 4, kita undang selesai itu. Enggak seperti itu, saling membantah ini. Kalau membuat surat ke Menteri KLHK, kita undang ketemu Bu ini, stop dulu, kita bikin kajian, apa yang harus dilakukan. Saya ini senang Pak, buktinya tambak udang di Kebumen di belakang rumah saya itu, tadinya Komisi 4 setuju semua 200 miliar di belakang rumah saya. Dan besok tanggal 1, 53 anggota Komisi 4 mau ke rumah saya makan
udang sekaligus sate rusa, karena punya rusa 30 ekor, foto rusa, sate, tongseng, dan gulai. Ya Pak Ketua ya, saya siapkan itu. Mau lihat tambak udang yang sudah dibuat. Nah, inilah yang sebetulnya saya, waduh kok kemana-mana. Contohnya udah kejadian yang lalu, ada orang buka kebun, izinnya dari bupati. Saya bilang, di kawasan hutan bukan bupati ngeluarin izin rekomendasi, tapi dia sudah membuka. Saya katakan hentikan, malah mengadunya masuk 8 tahun. 8 tahun. Dia rugi karena saya bangun kebun hektar, investasi sekian, tolong saya boleh lanjutkan atau uang saya kembali. Saya yakin putusannya beda. Tapi melawan di pengadilan kena 8 tahun. Ini tolong saya minta kepada teman-teman ya, ini karena ini udah proses. Ada 4 alat bukti, barang bukti. 1, pencemaran sudah terbukti, saksi ahlinya sudah ada, lokasinya ada, orang ada. Sudah 4 alat bukti, Pak. Dan besok pagi sudah mulai sidang. Saya kemarin sama Pak Ketua ke Gunung Merbabu, ketemu kepala balainya, ya itu lapor ke saya apa yang terjadi. Ini sebetulnya masalah sepele, Pak. Saya itu, Pak, ya nanti misalkan tambak ini karena tambaknya di luar kawah. Saya tahu betul, hanya airnya ngambil, gimana caranya? Bikin bubur sunap. Saya suka itu berkembang. Memang itu hanya bagus, dasar hukumnya ada. Nah, ini sebetulnya yang jadi masalah ini Pak Ketua. Jadi saya sarankan, ya besok tolonglah, silakan Anda, besok kan mulai sidang, dalam pembelaannya silakan aja tunjukkan. Itu kalau yang benar Anda, ya akhirnya Anda akan dibebaskan. Ya, cuma Taman Nasional itu tinggi, Pak. Di kehutanan ada fungsi hutan konservasi, itu payungnya Undang-Undang 5 hutan lindung dan produksi Undang-Undang 41 kehutanan. Nah, yang konservasi ini saya sampaikan baru saja seminggu yang kemarin direvisi, hukumannya diperberat, Pak. Mengganggu Taman Nasionalnya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Ini akan dipakai undang-undang ini. Jadi saya mohon, ini sebetulnya masalah sepele tapi panjang kemana-mana. Ya, ini sebetulnya mudah konsultasi. Coba ingat nggak, ada rekamannya, saya tolong buat surat ke Menteri KLHK, siap panen, mohon dihentikan, dan setelah dihentikan mohon kajian lebih lanjut. Selesai, saya bantu itu. Pak Komisi 4 juga kajian bersama, ketemu apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman di sana. Apa airnya dibuang ke sebelah kiri, ya nggak ke kanan, atau ngambil airnya di sebelah, itu bisa diatur, atau zona pemanfaatannya itu bisa direvisi. Itu banyak caranya. Tapi karena sini udah masuk hukum, Pak Rohmin, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya tinggal pembelaannya aja besok di pengadilan. Kan 3 orang sudah ditahan. 4 sekarang ya. Besok pengadilan Jepara, ini saya dapat WA barusan, besok sidang itu, sidang tuntutannya gitu. Saya kira ini Pak Ketua, jadi sebetulnya kalau dulu 6 bulan yang lalu kami ajarin seperti itu, jalan selesai, Pak. Tapi Bapak terus kemana ngadu, ini jadi rusak. Paham kita, Pak, membela rakyat itu penting, ya itu. Kalau nggak bela rakyat, saya nggak terpilih lagi, Pak. Buktinya seperti itu, ya. Saya kira demikian Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya, Pak. Oke, mangga, Kang. Terima kasih pimpinan anggota Komisi 4 yang terhormat, dan bapak-bapak tokoh kita, Prof. Rohmin, dan semua juga yang hadir yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan pikiran-pikiran atau respon terhadap apa yang disampaikan dari bapak-bapak yang tadi. Pertama, tentu kita sangat mendukung proses pengembangan budidaya tambak atau perundangan lah di kita, karena itu juga bagian dari ekonomi kita, bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat di pesisir terutama, dan itu butuh dukungan baik politik, moral, bahkan anggaran dari pemerintah. Yang kedua, kita juga ingin sampaikan pada kita semua, di proses budidaya tambak memang kita sering bermasalah di 2 hal, pengelolaan air dan pakan.
Nah, ini asal mulanya menjadi pencemaran lingkungan. Dan jadi animo di masyarakat kita, kalau sudah ada tambak udang pasti laut rusak. Rusak dalam kacamata, pertama ikan yang di pinggiran laut lebih menjauh, lingkungan pesisir yang paling dekat itu susah, nelayan itu sudah tidak bisa lagi di pinggiran ngambil ikan. Yang kedua, dari sisi kualitas air memang sering jadi masalah. Ini fakta dan butuh perbaikan di internal kitanya. Kita ini sampaikan. Pertama, di pengelolaan air. Kan pengelolaan air di kita itu sering menggunakan mesin yang sebetulnya oksigennya terbuang. Kenapa dia menjadi gelembung-gelembung ke atas? Berarti kan oksigen tidak di air, makanya kondisi pengelolaan airnya bermasalah. Dampaknya ikannya jelek, udangnya jelek. Yang kedua, pakan yang digunakan. Dan di pakan inilah yang kita tidak bisa menjamin apa pakan itu organik atau ada unsur kimianya, ada unsur non organiknya. Semua juga proses kimiawi. Tapi prosesnya oksidasi gak tuh? Akhirnya kalau itu ada unsur zat-zat yang pewarna, pengawet, pasti ada amoniak ujungnya. Dan itu bermasalah ke lingkungan. Makanya kalau Pak Darori bilang seperti itu, ini bermasalah di lingkungan pertambakan itu karena persoalan dua hal, pengelolaan air dan pakan. Yang berdampak pada lingkungan karena pakan yang besar-besaran digunakan, sementara kita tidak tahu dari antah berantah pakan ini dibuat, apa sumber pakan ini. Jangan pakan udang. Orang jajanan anak kecil aja di SD sudah pakai zat pewarna. Betul nggak, Prof? Sudah zat pengawet. Kita hitung seluruh makanan yang dikonsumsi masyarakat kita, berapa persen makanan yang bersih dari dua hal tadi, termasuk pakan udang, termasuk pakan ternak. Tapi kita untuk menuduh konsentrat kan nggak boleh. Tapi ini butuh kita pelajaran buat kita semua. Tentu kita di dua hal yang ini butuh perhatian seluruh pertambakan. Kami ini orang pesisir Garut Selatan, Prof, dari daerah Jabar Selatan. Jadi mendorong budidaya lobster segala macam. Kita bersedih ada orang penangkap lobster, penangkap baby lobster ditangkap, tangkap polisi, ditahan, diadili. Kita tuh sedih sebenarnya karena mereka orang nggak secara ekonomi mereka, ya begitulah kondisi nelayan kita di mana-mana hampir sama. Tapi proses hukumnya kita tidak bisa ikut campur karena memang itulah kenyataannya. Karena memang di kita setiap sektor kelembagaan masing-masing. Artinya KLHK ya sendiri, terus KKP ya sendiri. Walaupun di antara KKP dan KLHK itu ada yang bersinggungan urusan batas hutan. Hutan bakau itu punya siapa? Laut atau punya KKP? Kan itu Pak Darori, ya benar nggak? Nah itu ribut di kita tuh. Undang-undangnya kita itu bukan ahli, akhirnya susah selesai. Jadi laut ingin ngambil, KLHK juga ingin ngambil sebagai batas hutan di titik mana. Apa masih mengacu undang-undang yang lama atau yang baru yang mau ditetapkan? Nah ini juga masalah di internal kita. Tapi secara prinsip kami ingin mengingatkan yang dua hal tadi untuk kita semua, bukan hanya untuk dari bapak-bapak ini, bukan. Tapi ini pelajaran kita yang berharga dari dua sistem pengolahan air dan pakannya. Butuh betul-betul pencermatan pakan yang digunakan oleh masyarakat kita. Jangan sampai pakannya memang kondisi akan merusak lingkungan. Saya tidak ingin berpikiran tentang apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa kami tidak menggunakan zat pewarna. Kami tidak menggunakan zat pengawet. Kami tidak ingin mencampuri bab itu. Karena itu lagi pada proses pembuktian kalau urusan hukum itu. Tetapi secara moral, ini dari kami, dari Nasaharudin, dari fraksi PAN, mendukung proses pertambakan itu. Ya mudah-mudahan proses hukumnya, ya semua pihak bisa saling mendudukan persoalan. Hukum itu kan dari sisi prinsip, pertama harus cepat, dua harus sederhana, tiga ada unsur keadilan. Jadi cepat, sederhana, berkeadilan. Bisa gak ya di kita itu? Kalau tiga-tiganya kata Barori tidak ketemu, ini bermasalah ini. Maka saya bilang ada mungkin proses yang bisa dijalani, pembicaraan yang sebenarnya. Nah mohon itu juga kita mungkin dengan KLHK, Pak Darori, dengan Raker, dengan KLHK bisa menyampaikan bahwa ini tensinya harus turun, harus duduk bersama ini.
Walaupun proses hukum sedang berjalan, karena hakim bisa menggali keadilan. Kalau ada masukan dari para pihak, ya kalau dibuat lurus jalan tol ya hakim jalan tol, semua jalan tol. Ya kuat-kuatan ya begitulah, saling merugikan semua pihak. Waktunya panjang, ada yang dikorbankan, keadilannya hilang. Artinya kerugian bagi kita semua tuh. Nah untuk itu kepada bapak-bapak kami terima kasih sudah hadir di ruangan Komisi 4, dan mudah-mudahan kami juga bisa mendorong penguatan secara moral, karena memang proses hukum nggak bisa kita campuri, tapi para pihak bisa bertemu, hakim bisa mencari keadilan, tidak menjadi didikte oleh bukan corong kata-kata ayat undang-undang, bukan itu, tapi menjadi ruang keadilan yang dicari. Apa sih nelayan ini segala macam. Nah KLHK kita bisa dorong, ayo beri solusi masyarakat kita. Makanya kita itu ada kan sebut apa, EKF Pandori atau apa ya, evaluasi kelayakan fungsi di daerah konservasi itu didorong. Itu taman nasional kelayakan fungsinya seperti apa, sebelah mana zona khusus, zona yang bisa dimitrakan, kan bisa dibicarakan itu tahapan-tahapan itu tuh. Kita juga sama menghadapi Ciremai di Jawa Barat, menghadapi daerah-daerah yang konservasi. Kalau di Garut Selatan Sancang sama, akhirnya kan EKF nih buat nelayan zona khusus 1 titik, artinya semua ketemu gitu. Nah kira-kira mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik untuk masyarakat kita di Karimun Jawa, para petambak. Dari 3 hal tadi, bagaimana proses ini duduk bersama dan hakim bisa mencari ruang keadilannya. Yang kedua, bapak-bapak, proses yang disebut dengan bagaimana pengelolaan air dan pakan tolong diperhatikan. Ketiga, proses perizinan. Nah ini Komisi 4 harus bicara dengan KLHK, dengan berbagai pihak. Jangan sampai kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, jangan begitu birokrasi kitanya. Justru bagaimana justru semua menghantarkan rakyat kita bisa berkemajuan, berkelimpahan kesejahteraan hidupnya. Kira-kira terima kasih dari saya, dan mohon maaf yang sebesar-besar jika tanggapan respon ini tidak memenuhi apa yang Bapak ekspektasi atau Bapak pikirkan. Tetapi kami ingin mendorong secara moral bagaimana ini berjalan dengan baik. Proses hukum juga tidak bisa kita campuri secara politik, ya sudah, kita dorong aja para pihak untuk duduk bersama. Kan jauh lebih sederhana, Pak Dori, begitu ya Pak Dori? Walaupun kata Pak Dori kok mereka kemana-mana, jadi kalau kemana-mana memperhadapkan setiap sektor. Nah, ini kalau sudah diperhadapkan semua kuat-kuatan, karena egonya di kita itu ya jangankan ada masalah, tidak ada masalah sudah ego begitu. Apalagi ada masalah di kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Khairuddin Amin tadi. Pak Selamat, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, rekan-rekan yang saya hormati, para mengajukan aspirasi, pertama sampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami, dan sehingga karena kita di rumah rakyat, wakil rakyat, sehingga memang kami harus mendengarkan aduan ini, sehingga kita sampaikan sekali lagi terima kasih. Yang pertama, pimpinan, saya pikir proses hukum tetap berjalan, tetapi sebagai sebuah lembaga untuk mendengarkan aduan dari rakyat, karena kita wakil rakyat, tetap harus kemudian kita lakukan proses ini. Siapa tahu nanti setelah kemudian hasil analisa kita, bisa jadi keputusan politik kita paling tidak memberikan satu ruang untuk pertimbangan bagi proses pengadilan yang berjalan. Oleh karena itu, saya mengusulkan beberapa argumentasi tadi secara runut disampaikan kepada kami Komisi 4. Kemudian kami usul nanti follow up dari sini, ya kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah KKP, kemudian KLHK. Ya, kami juga tidak bisa membenarkan, artinya gini, informasi ini paling tidak kami terima oleh Komisi 4. Ya, untuk kemudian nanti kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya dari itu, pasti Komisi 4 dengan berbagai tenaga ahlinya kita kaji untuk kemudian bisa jadi tadi. Jadi memang tidak akan mempengaruhi keputusan
politik terhadap proses hukum. Tetapi dengan berbagai analisa bisa jadi keputusan polisi Komisi 4 dengan kajian yang ada, kita akan ada ruang lain. Walaupun memang semangat kami Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kaitannya dengan isu lingkungan hidup ini kan memang kita sangat hati-hati. Makanya kalau bahasanya Pak Darori, kalau ada anggota DPR meninggal aja, dunia internasional nggak akan heboh. Tapi begitu ada gajah mati atau laut tercemar, dunia bisa heboh. Nah ini sehingga Komisi 4 di sini memang harus hati-hati. Ya jadi kami tidak posisi menyalahkan, tapi kami akan mendengar beberapa tadi, termasuk tadi kajian dari Bapak tadi, tanggal sekian ada pengambilan sampel, padahal serahkan kepada kami secara runut. Kami juga akan konfirmasi sebagai follow up dari aduan ini. Ya karena jauh-jauh dari Jawa Jepara, kemudian saya dari PKS Pak, asli Rembang, jadi bertetanggaan, kan gitu Pak. Walaupun dapilnya Jawa Barat, Prof, gitu. Jadi, tapi paling tidak kita nanti bisa, tadi bahasa Kang Khoir, kita akan ingatkan pemerintah kalau memang ada yang offside, kan begitu. Tetapi bisa jadi ada catatan-catatan yang harus kita sampaikan juga kepada pengusaha yang ada di sana. Sehingga saya usul konkret untuk nanti kita minta secara runut itu, kemudian dalam kesempatan yang singkat kita bisa panggil baik KLHK maupun KKP, apakah nanti di forum terpisah atau itu. Berikutnya pertanyaan yang ini pertanyaan kosong Pak, omong kosong tetapi perlu mungkin saya tahu. Apakah memang ini murni kemudian ada masalah lingkungan, atau sebenarnya, makanya pertanyaan ini omong kosong saja gitu. Tapi orang lapangan pasti tahu, apa di balik ini ada sesuatu desain besar yang ada N-nya begitu. Jadi kaitannya tadi ada apa TRW-nya seperti apa? Apakah ada memang keinginan ini forum curah pendapat yang nanya DPR, jawab saja Pak. Ya, kalau memang ada sangkaan-sangkaan yang bisa jadi ini hanya sebuah pintu masuk saja Pak. Saya pikir kita juga harus tahu, terlepas dari ini hanya sebuah analisa, tapi paling tidak ini menjadi bahan pertimbangan kita. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pembicaraan dilindungi Pak di sini Pak. Jadi nggak usah sungkan. Masih ada lanjutan? Pak Sunarna, silakan. Terima kasih Pak Profesor, juga terima kasih pimpinan, teman-teman anggota. Ya beberapa hal tentu kegiatan rakyat itu biasa ada kendala dan juga ada dikendalakan, itu hal yang biasa. Tapi bahwa masukan ini sangat baik tentunya untuk memberikan hasanah kita, untuk memberikan jalan keluar. Karena juga termasuk grand design yang baik terkait dengan tatanan undang-undang kita, biar tidak selalu bersinggungan dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu selalu diuntungkan, bagaimana petambah rakyat ini juga bisa menjadi besar, bisa menjadi kaya, bisa sejahtera. Selama ini tentunya kan hanya cukup saja, bukan sejahtera tapi hanya cukup, kadang-kadang saja malah kurang. Tapi kita juga harus memberikan pelajaran bahwa izin ini penting, izin perizinan ini juga penting, tapi bukan berarti bahwa saya mendengarkan bahwa terkendala dengan Perda RT RW. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di pemerintah daerah Pak, tata ruang yang sudah digedok, yang sudah disetujui oleh Dirjen Tata Ruang, itu masih ada intervensi dari pusat, dari Dirjen Tata Ruang. Di situ biasanya ada LSD. Biarpun tata ruang sudah ditentukan itu menjadi perumahan,
atau yang harusnya perumahan jadikan sawah, atau mungkin industri. Nah, ini dari Dirjen Tata Ruang itu ada LSD-nya langsung bisa dari pusat itu masih nandai, biarpun Perda Tata Ruang itu sudah ditentukan untuk industri atau untuk perumahan ataupun sudah kuning atau hijau. Nah, itu bisa dilakukan maju ke Dirjen Tata Ruang, titiknya itu. Jadi bukan berarti perda yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sudah di pusat terus baku, Pak. Ada yang bisa dilakukan pergeseran gitu. Jadi LSD itu apa? Ada lahan sawah dilindungi, umpamanya itu sudah, padahal floatingnya di tata ruang itu sudah kuning untuk perumahan dan sudah digedok RT RW-nya, tapi dari pemerintah pusat pun masih bisa menentukan LSD-nya sudah dibikin bisa semuanya dilindungi. Dan itu kalau itu kuning pun kalau sudah ditentukan LSD dari pusat, kalau tidak izin saya pusat pun juga tidak bisa dibangun. Jadi bukan berarti tata ruang RT RW yang sudah digedok jadi perda itu tanpa bisa ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya dari Dirjen Tata Ruang, Bapak sekalian. Jadi dari sini tadi bahwa ya kita ngajari pada rakyat kita bagaimana perizinannya juga baik, bukan berarti juga semuanya benar, Pak. Rakyat saya yakin semuanya, negara ini hadir untuk rakyat, tapi rakyat yang mana? Kadang-kadang juga ada yang berengkele, Pak, juga waton nekat, yo jangan, Pak, kan gitu. Jadi yang memenuhi kaedah-kaedah semuanya, baik secara perundangan, kalau tidak ya kita bicarakan, nanti Komisi 4 ini dapat masukan juga, alhamdulillah kita bisa bernegosiasi, cari jalan keluar, cari solusi dengan baik dengan Menteri KLHK, ataupun mungkin bersentuhan berikan dengan Menteri KKP, apa yang harus solusi yang kita ambil biar semuanya menguntungkan rakyat secara keseluruhan, tapi juga tidak merugikan lingkungan ataupun merusak lingkungan, dan juga tidak merusak cara makro untuk anak turun kita. Mungkin itu saja Pak Ketua yang kami sampaikan. Pak Profesor, terima kasih. Karena kalau saya di Deputan Dapil saya Cilacap dan saya juga Jawa Tengah, Prof. Jadi saya aslinya Klaten. Kalau sana banyak airnya, tambaknya cuma tambak tawar, Prof. Jadi nggak punya udang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.